Ya karena kalau dulu Anas gak dilengserkan, kalau Demokrat gak diambil alih sama SBY, maka AHY sampai sekarang gak akan pernah bisa untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Gak akan bisa gitu. Jadi posisi dia hari ini sebenarnya ditentukan dengan sejarah di masa lalu gitu. Dia harus ngerti itu. Tapi kayaknya AHY gak ngerti. Kayaknya cuma sibuk latihan pidato. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu kepanasan setelah kita mendapatkan pasangan baru. Jadi mendadak, jadi otomatis cemburu. Padahal kan apa hubungannya gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita kader-kader Demokrat ketika membaca berita bahwa Anas Urbaningrum hari ini sudah bebas dari penjara. Semuanya mendadak kepanasan. Termasuk salah satunya adalah Andi Arief. Karena menurut Andi Arief, Anas Urbaningrum ini harus segera meminta maaf secara terbuka kepada SBY. Padahal kan apa hubungannya gitu ya. Kalaupun misalkan katakanlah Anas ini bersalah, dia korupsi, dia memperkaya diri dan sebagainya gitu ya. Mestinya dia minta maaf kepada masyarakat Indonesia, bukan kepada SBY. Ya SBY sebagai apa gitu kan. Ya, tapi dari pernyataan Andi Arief ini, saya jadi teringat dengan pernyataan Angelina Sondag. Karena ketika Angie baru keluar dari penjara dan kemudian dia diwawancara oleh Rossi di Kompas TV, Angie ini juga sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada SBY. Waktu itu gitu ya, saya nggak ngerti kenapa Angie kemudian harus minta maaf kepada SBY. Kemudian di sisi lain, dia merasa tertekan, terancam keluarganya. Hari ini saya ngerti, oh kayaknya gitu ya. Kayaknya Angie itu juga dulu ditekan atau diminta oleh teman-temannya Andi Arief untuk meminta maaf kepada SBY. Karena kader-kader Demokrat nampaknya ingin memposisikan SBY sebagai orang yang terzolimi, yang mulia, yang suci, dan nggak pernah salah sama sekali. Jadi ketika kadernya keluar gitu ya, langsung disuruh minta maaf kepada SBY. Ya karena yang minta maaf kan biasanya yang salah gitu ya. Yang memaafkan itu ya yang nggak bersalah. Jadi SBY diposisikan sebagai seorang yang terzolimi. Nah sekarang mungkin karena Anas Urbaningrum ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak mau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Angelina Sondag, jadinya Andi Arief menyampaikan lebih dulu di media. Mendahului pernyataan Anas. Ya lagi-lagi narasinya sama untuk memposisikan SBY itu sebagai orang yang terzolimi, yang tersakiti. Ya kan agak masuk akal gitu. Kalau misalkan Anas ini memang membuat Partai Demokrat itu suaranya turun dan sebagainya gitu ya. Ya mestinya minta maaf kepada Partai Demokrat dong, bukan kepada SBY. Kalau minta maaf kepada SBY, ini urusannya kan personal gitu. Sehingga saya coba merenungkan semalam kenapa kemudian Andi Arief meminta Anas untuk minta maaf kepada SBY. Setelah saya coba merenungkan gitu ya, ternyata memang ada perbedaan sikap antara beda perlakuan gitu antara Anas Urbaningrum dan Angelina Sondag kepada Andi Malarangeng gitu. Ada perbedaan sikap dari Partai Demokrat. Jadi ketika Andi Malarangeng itu keluar gitu ya, Demokrat sama sekali tidak meminta Andi Malarangeng untuk minta maaf kepada SBY. Sementara Angie dan Anas Urbaningrum disuruh minta maaf. Ini kan ada perbedaan sikap. Nah, satu-satunya pembeda dari tiga orang ini gitu ya. Karena kalau soal kasusnya, soal vonisnya kan sama-sama dinyatakan bersalah gitu ya. Sama-sama di penjara. Artinya ya setara semua ini gitu ya. Tapi kenapa kemudian terjadi perbedaan? Karena satu-satunya perbedaan yang membedakan ketiganya ini adalah soal ibas. Di mana Andi Malarangeng adalah satu-satunya orang yang menyatakan bahwa Ibas tidak terima uang, bahwa Ibas tidak terlibat korupsi hambalang.
Sementara Angelina Sondag, Anas Urbaningrum, Nazarudin semuanya kompak menyatakan bahwa pangeran Pangeran Ibas itu ya terima uang, dia memang ngambil uangnya dan sebagainya. Sehingga kalau Andi Arief sekarang meminta kepada Anas untuk minta maaf kepada SBY, ya mungkin maksudnya karena Anas ini dianggap bersalah karena di persidangan dulu dia sempat menyatakan bahwa Ibas itu terima uang. Ya mungkin itu cuma masalahnya gitu. Masalahnya karena mereka ini, Anas, Enji, dan Nazarudin sama-sama menyatakan bahwa Ibas terlibat. Nah itu kayaknya sampai sekarang keluarga Cikias masih nggak tenang gitu. Makanya kemudian mereka diminta untuk minta maaf. Supaya SBY dan keluarga Cikias itu dianggap nggak bersalah. Ya karena cuma itu perbedaannya gitu. Kalau Andi Malarangeng keluar dari penjara langsung menjabat sebagai sekretaris majelis tertinggi partai, langsung berada di bawah SBY. Jadi bukannya diminta maaf, malah diangkat jabatannya. Diberikan posisi yang luar biasa. Sementara Anas dan Angelina Sondag disuruh minta maaf. Ya tapi Anas ini bukan Enji gitu ya. Kalau Enji itu mau minta maaf dan dia mengakui bahwa dia tertekan, dia yang penting keluarganya aman gitu ya, dia kayaknya diancam-ancam dan sebagainya. Tapi Anas Urbaningrum kayaknya beda, bahwa Anas ini kayaknya sudah mempersiapkan keluarganya untuk siap menghadapi segala kemungkinan gitu. Jadinya meskipun mungkin diancam, mungkin disuruh minta maaf seperti sekarang, dia nggak mau minta maaf. Dan dia sudah mempersiapkan perlawanan yang sangat-sangat sistematis nampaknya kepada Partai Demokrat. Karena beberapa minggu sebelum Anas keluar gitu ya, itu kan sudah muncul baliho tunggu beta bale. Terus kemudian setelah itu diberikan surat tertulis dari Anas. Yang pada intinya itu pesan untuk SBY. Nah sekarang setelah benar-benar dia keluar dari penjara gitu ya, dia kemudian disambut dengan ribuan simpatisan atau loyalis dari Anas Urbaningrum. Dan bagi saya ini terus terang agak ajaib gitu. Karena gini, untuk seorang Anas Urbaningrum yang sudah dipenjara selama 8 tahun gitu ya, dia sudah tidak bisa berkomunikasi seperti biasa, seperti pada umumnya kita gitu ya, selama 8 tahun gitu ya. Tapi ternyata setelah keluar masih disambut ribuan orang. Bagi saya ini agak mengejutkan karena ini kan artinya gitu ya, selama di penjara Anas tetap memainkan perannya, tetap melakukan pergerakan-pergerakan gitu. Meskipun dari dalam balik penjara gitu. Ya karena dengan lolosnya PKN yang dipimpin oleh Gede Pasek gitu ya. Itu Gede Pasek juga mengakui bahwa lolosnya PKN untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024 itu juga berkat campur tangan seorang Anas gitu. Berkat dukungan seorang Anas. Jadi betapa luar biasanya Anas ketika masih ada di dalam penjara tapi mampu untuk melakukan pergerakan-pergerakan sampai kemudian ketika dia keluar dari penjara masih disambut oleh ribuan orang. Jadi kebayang nggak kalau Anas kemudian sudah ada di luar, apa yang kira-kira dia bisa lakukan? Karena menarik sekali melihat pernyataan Gede Pasek gitu ya. Ketika PKN katanya bisa lolos verifikasi dan kemudian menjadi peserta pemilu tahun 2024, itu agak ajaib. Karena Gede Pasek ini bukan seorang pengusaha seperti Heri Tanu misalkan, bukan seorang pemimpin yang luar biasa yang punya logistik banyak seperti Prabowo Subianto atau siapa tuh Surya Paloh, hampir lupa. Dia bukan pengusaha yang luar biasa, tapi mampu untuk meloloskan PKN, kata dia. Ini adalah sesuatu yang memang luar biasa dan itu hanya dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Gitu. Jadi bagi Gede Pasek, ini semua berkat dukungan seorang Anas Urbaningrum, katanya. Jadi setelah saya coba analisa gitu ya, kenapa PKN sampai bisa lolos, ini kan luar biasa. Pasti ini ada dukungan dari banyak orang di berbagai daerah kepada PKN. Satu-satunya yang paling mungkin masuk akal gitu ya, untuk memungkinkan atau mendukung PKN ini bisa lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu adalah dengan cara menggunakan infrastruktur atau mesin partai milik Partai Demokrat. Ya karena itu kayaknya yang mungkin bisa kita imajinasikan gitu. Karena Gede Pasek nggak punya logistik, dia bukan orang pergerakan yang seperti Anas Urbaningrum gitu ya.
bukan pemimpin yang luar biasa sebelumnya gitu ya, tapi mampu untuk meloloskan PKN ini pasti kayaknya memanfaatkan infrastruktur milik Demokrat. Sehingga saya berkeyakinan bahwa nampaknya di dalam Demokrat sendiri itu masih banyak loyalis Anas. Yang itu selama ini nggak kelihatan dan mungkin sampai nanti pencoblosan juga akan pura-pura diem aja. Karena coba kita bayangkan Anas gitu ya. Sebelumnya kan nggak kelihatan kalau dia punya loyalis yang cukup militan seperti sekarang. Ternyata setelah keluar, muncul semua itu loyalisnya. Jangan-jangan nanti ketika pemilu, orang-orang yang ada di Demokrat yang masih menjadi loyalis Anas kemudian memanfaatkan infrastruktur dan semua mesin politik Partai Demokrat untuk dialihkan kepada PKN. Sehingga konsekuensinya nanti Demokrat bisa jadi nggak lolos ke Senayan. Nah, kabar baiknya AHY nampaknya nggak ngerti. Karena dia kayaknya nggak ngerti, nggak tahu sama sekali gitu. Karena ketika ditanya sama wartawan soal kabar Anas akan keluar dari penjara, menurut AHY, saya nggak ada hubungannya dengan Anas. Memang secara pribadi pasti nggak ada hubungannya karena mereka nggak saling kenal sebelumnya. Tapi sebagai ketua umum Partai Demokrat, ya jelas ada hubungannya. Gitu. Karena kan wakilnya Ibas atau adiknya si AHY gitu ya, itu kan berurusan dengan Anas dulu ketika masih memimpin Partai Demokrat. Dan Anas secara gamblang menyampaikan bahwa dia punya urusan dengan SBY. Sebagai bapak dari AHY, sebagai ketua majelis tertinggi partai. Gitu. Jadi kalau Anas nyerang AHY itu otomatis menyerang Demokrat secara keseluruhan. Nah, ketua Demokrat sekarang AHY. Lah kok bisa dia bilang nggak ada urusan sama saya? Ini kan menunjukkan bahwa dia nggak ngerti sejarah dan peta politik jelang tahun 2024 gitu. Jadi semuanya mau dia lepas-lepasin aja. Ya karena kalau dulu Anas gak dilengserkan, kalau Demokrat gak diambil alih sama SBY, maka AHY sampai sekarang gak akan pernah bisa untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Gak akan bisa gitu. Jadi posisi dia hari ini sebenarnya ditentukan dengan sejarah di masa lalu gitu. Dia harus ngerti itu. Tapi kayaknya AHY gak ngerti. Kayaknya cuma sibuk latihan pidato. Latihan pidato, nyisir rambut, pidato lagi, nyisir rambut lagi. Ya karena dia gak ngerti gitu. Cuma mikirin rambut sama latihan. Makanya nggak heran pidato-pidatonya AHY itu ngambang gitu. Nggak paham konteks, cuma ngafal. Seperti dia bilang bahwa dia ingin mengembalikan kejayaan masa SBY, lalu kemudian mengkritik inflasi di era pemerintahan Pak Jokowi. Padahal di era SBY inflasi pernah mencapai 15%. Gak ada pandemi, gak ada krisis, nyampe 15%. Tapi AHY hari ini mengkritik soal kenaikan harga pangan. Dia gak ngerti di eranya SBY lebih buruk dari sekarang gitu. Dan di luar itu gitu ya, di luar soal AHY yang kayaknya nggak ngerti soal dampak yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum gitu ya. Ya mungkin karena dulu AHY ini masih terlalu jauh lah, kalau sama Anas kan 8 tahun yang lalu. Jadi kita ambil contoh yang agak-agak deket lah. Dulu kalau kalian ingat gitu ya, AHY itu sampai gagal di Pilkada DKI itu gara-gara pernyataan dari Antasari. Antasari getol menyampaikan serangan-serangannya kepada Partai Demokrat dan SBY gitu, sampai kemudian AHY itu jadi kalah. Kalah sejak babak pertama. Nah, sekarang dengan keluarnya Anas Urbaningrum sebagai orang yang pernah memimpin Partai Demokrat dulu, yang punya banyak sekali loyalis di Partai Demokrat, ini kan kualitasnya, kemampuannya jauh lebih berat, jauh lebih tinggi dibandingkan Antasari. Kalau Antasari dulu sampai bisa menggagalkan pencalonan AHY, apalagi Anas Urbaningrum. Harusnya kan ini diantisipasi gitu. Bukan malah sibuk nyisir. Tapi ya bagus juga gitu kalau AHY nggak ngerti gitu. Bagus lah.
Ya supaya pelengseran atau penyungsepan Partai Demokrat itu semakin mudah atau lebih memungkinkan kita lakukan. Ya karena besar harapan saya dengan apa yang akan dilakukan oleh Anas ke depan gitu ya. Ini mampu untuk membuat Partai Demokrat itu tenggelam gitu. Sehingga suara-suara atau kursinya itu bisa diambil alih oleh PKN. Harapannya seperti itu. Karena kalau semua loyalis Anas bergerak gitu ya, nantinya itu mungkin akan bisa membuat Partai Demokrat semakin anjlok lagi, dan itu akan menjadi satu balas dendam yang termanis sepanjang sejarah Republik ini. Ya kita doakan Anas sukses di PKN gitu ya, bisa mengambil semua suara-suara di Partai Demokrat, atau minimal membuat Demokrat jadi nggak lolos ke Senayan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.